If this video is useful, please like, subscribe, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, di sini kita akan membahas mengenai yang ada di seputaran mikrotik ya. Oke, yang saat ini lagi rame itu mengenai hotspot voucheran ya. Mungkin rekan-rekan di rumah juga ada yang jual wifi itu pakai masih sistem sandi. Oke. Di sini saya akan membahas mengenai mikrotik. Oke, apa itu mikrotik? Sebelumnya lebih baik saya lihat di web saja ya, takutnya ada yang salah. Oke, kita cari di Google, apa itu mikrotik? Oke, nah ini yalah. Oke, kita baca lebih banyak. Oke, pengertian mikrotik. Mikrotik merupakan sistem operasi ya, perangkat lunak yang digunakan menjadikan komputer menjadi router jaringan. Sistem operasi ini sangat cocok untuk keperluan administrasi jaringan komputer, misalnya membangun sistem jaringan komputer skala kecil maupun besar. Oke, bisa rekan-rekan lihat juga ya di situsnya, nanti saya sertakan di deskripsi. Fungsi mikrotik yang pertama yaitu untuk memblokir situs-situs yang mengandung konten terlarang menggunakan proxy di mikrotik ya, bisa. Mikrotik berfungsi untuk pengaturan dan konfigurasi LAN menggunakan personal komputer mikrotik router OS beserta perangkat keras yang sangat rendah. Fungsi mikrotik selanjutnya adalah pengaturan jaringan internet yang dapat dilakukan secara terpusat sehingga memudahkan admin untuk mengelola, seperti mengontrol bandwidth ya, mengontrol kecepatan. Misalkan HP A dan HP B itu kecepatannya masing-masing, dari yang tadinya kecepatannya 10 mega misalkan dibagi-bagi 2 mega per HP itu. Oke, terus dapat digunakan sebagai billing hotspot yang mempermudah konfigurasi dan pembagian bandwidth pada jaringan. Konfigurasi hotspot seperti hotspot voucheran itu. Fungsi mikrotik yang kelima yaitu dapat digunakan untuk pembuatan PPOS server. PPOS server itu biasanya dipakai dial-up untuk pelanggan rumahan bulanan. Nanti itu pasang router misalkan di rumah. Terus di router itu kita konfigurasi dial-up ke mikrotik kita berdasarkan username dan password yang sudah kita buat pada mikrotik. Fungsi fungsi mikrotik yang keenam yaitu mampu memisahkan bandwidth traffic internasional dan lokal. Mikrotik yang mungkin kan di sini di mikrotik itu ada lisensi itu ada level 3, level 4, level 5, level 6. Kalau level tilu itu Maksudnya 3. itu biasanya nggak dipakai buat manajemen billing hotspot. Biasanya itu untuk point to point juga aman. Yang dipakai hotspot minimal di level 4 sampai level 6. Kita juga bisa buka ya lisensi. Perbedaan level mikrotik. Lisensi, ada lisensi. Oke. Mikrotik router OS hadir dalam berbagai level. Tiap levelnya memiliki kemampuan masing-masing, mulai dari level 3 hingga level 6. Secara singkat, level 3 digunakan untuk router berinterface internet, level 4 untuk wireless client atau serial interface, level 5 untuk wireless access point, dan level 6 tidak mempunyai limitasi apapun, bebas ya, semuanya sudah unlimited. Biasanya ini di level number. Nah, ini satu demo, biasanya lisensi untuk demo ya. Contoh rekan-rekan kalau buat CHR itu di OS nya mikrotik yang buat hosting itu kan, kalau belum dibeli lisensinya biasanya dikasih yang demo. Itu untuk bandwidthnya juga dilimitasi, seluruh bandwidth pada mikrotik itu cuma 1 MB. Hotspot aktif. Nah, ini kan yang level 3 nih, hotspot aktif itu kok di sini satu ya.
Oke, sesuai keterangan dari mikrotik.co.id, ini kan yang lisensi level tilu ini yang biasanya dipakai itu minimal di level 4 sampai level 6. 4 itu mampu menampung user sebanyak 200. Untuk lisensi level 5 itu menampung user sebanyak 500, dan untuk level 6 itu unlimited ya, 1000 user. Tapi jangan salah, LAN interface-nya berdaya mampu menampung bandwidth sampai dengan 20 mega misalkan. Ini juga berkaitan dengan sumber internet yang rekan-rekan langganan. Misalkan rekan-rekan berlangganan sumber internet dari ISP mana, misalkan 30 mega, pakai mikrotiknya yang hanya nampung 20 mega, ya percuma 10 mega lagi nggak akan terpakai. Juga otomatis di sana di CPU load biasanya ya, pengalaman saya itu kadang full kalau interface trafficnya sudah full yang 20 mega itu, dan kita ingin meremote mikrotiknya pun juga kadang susah karena memang trafficnya sudah penuh seperti itu ya rekan-rekan. Di sini saya juga belajar, dan di video selanjutnya saya akan membuatkan video untuk rekan-rekan mengenai cara instalasi Micmon benar-benar pada sebuah mikrotik. Oke, mungkin videonya saya akan buat di waktu yang akan datang lagi ya, karena saya akan uji coba menggunakan mikrotik Uplight. Saya beli di stok marketplace itu sekitaran 300-400 ribuan ya. Ya kalau dipakai itu lumayan sih, dari 1 sampai 10-15 useran itu ya, nanti kita ulas lagi mengenai itu. Ini hanya garis besar saya khususkan untuk buat tutorial para rekan-rekan. Mungkin cukup sekian, kita bisa belajar sama-sama ya rekan-rekan, karena saya kan juga masih belajar nih. Mungkin cukup itu yang saya tahu. Oke, saya tutup rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.